selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, ini adalah baju pergi ke pesta. Ini baju tidur, biasanya orang bilangnya piyama. Ini seragam sekolah. Ini baju olahraga. Ini mungkin baju jalan kali ya. Ini jalan. Yang ini baju yang biasanya kita gunakan pada saat udara dingin. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Ayo menulis. Amati teks pada halaman sebelum ini, lalu carilah informasi dari setiap paragraf, tuliskan pada tabel berikut ini. Seperti biasa ya, informasi itu ada pada kalimat utama. Karena kalimat utama itu kebanyakan di awal paragraf, maka kita tulis di awal paragrafnya saja. Satu kalimat di awal paragraf. Jadi kalau paragraf 1, mari kita lihat ini. Lani sedang mengamati pakaiannya. Tuh. Lalu salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Ya, jadi paragraf 1 ini, paragraf 1 Lani sedang mengamati pakaiannya. Paragraf 2, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf ketiga, sepulang sekolah Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Paragraf keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Paragraf keenam, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Seperti itu nak ya. Lalu ayo berdiskusi. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Nah, tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut ya. Jadi jenis pakaian di sini pakaian sekolah. Nah, contohnya seragam putih-putih, batik atau putih merah gitu ya. Terus pramuka. Lalu ada pakaian bermain. Pakaian bermain kalau cowok misalnya celana pendek, baju kaos gitu ya. Tapi kalau cewek mungkin ada yang pakai rok, ada yang pakai celana panjang, mungkin yang berhijab kan celananya panjang atau rok panjang gitu, sama baju kaos panjang. Selanjutnya ada pakaian tidur. Pakaian tidur biasanya piyama, yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah menyerap keringat, yang nyaman untuk dibawa tidur. Biasanya bisa juga sutra, atau malahan enak dibawa tidur. Nah, itu bisa tangan panjang atau celana panjang. Biasanya sih kalau piyama tuh biasanya
itu pakai yang tangannya panjang sama yang celananya panjang. Ada juga kalau yang perempuan pakai daster juga boleh. Kalau ibu tidurnya sukanya pakai daster. Selanjutnya apalagi tadi ya? Pakaian untuk ke pesta ya. Pakaian untuk ke pesta, misalnya pakaian untuk ke pesta itu menggunakan, yang perempuan menggunakan gaun, yang laki-laki mungkin menggunakan jas atau tuxedo yang lebih keren ya, atau mungkin juga bisa yang lain. Terus misalnya untuk acara tertentu atau acara adat, ada yang memakai baju daerah adat ya, ada baju-baju sendiri ya. Kalau Kutai itu ibu biasanya kalau Kutai itu biasanya bajunya seperti baju muslim ya biasanya. Itu kalau nari Jepang kan bajunya baju-baju muslim gitu. Terus pokoknya baju adat Melayu. Mungkin kalau ada yang Dayak ya pakai baju adat Dayak biasanya yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu kan bagus ya, ada manik-maniknya bajunya itu. Yang laki-laki biasanya ini dari ulap doyo, kain ulap doyo. Terus yang keenam misalnya baju untuk apalagi, sudah untuk acara tertentu, sudah untuk ke pesta ya. Kalau ke pesta tuh tadi gaun ya yang perempuan, terus yang laki-laki tuxedo atau jas, memang biar keren, biar ganteng. Terus apalagi ya, ada macam-macam ya. Tadi ada pakaian sekolah, pakaian sehari-hari, terus pakaian tidur, terus pakaian ke pesta, pakaian ke acara tertentu, sama baju olahraga misalnya ya. Kalau baju olahraga biasanya berbahan kaos yang paling mudah menyerap keringat, dan biasanya pas dengan badan kita, tidak terlalu longgar, tidak kesempitan, jadi pas betul ya, jadi agar kita bergerak pun lebih nyaman. Misalnya kalau baju renang biasanya yang sangat lebih press lagi agar mudah untuk bergerak kita pada saat berenang gitu ya. Ayo mencoba, amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, ya, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Kalau menghargai perbedaan itu, kita akan selalu hidup rukun pada saat berteman, ya, tidak berkelahi, ya, tidak bertengkar. Jadi kita bisa hidup rukun, ya. Tuliskan jawabanmu pada tempat tersedia. Jadi hubungan pertemanan akan tetap terjalin dengan baik dan selalu rukun, begitu ya. Ayo menulis. Amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah. Tuliskan ceritamu pada tempat tersedia. Anak-anak di sekitar rumahku. Nah, kalian bisa lihat ya, Ananda bisa lihat teman-temannya seperti apa. Ada yang pakai baju kaos mungkin ya. Ada yang pakai baju kaos celana pendek yang laki-laki kalau mau main bola. Ada pakai sendal kayak gitu. Ada juga di tempat ibu itu ada anak satu unik sekali dulu di stadion itu. Dia suka kalau main itu pakai baju tuh yang bagus gitu, kayak mau jalan gitu. Terus ada yang dia pakai sepatu, yang lain teman-temannya pakai sendal, dia pakai sepatu. Jadi agak berbeda anak itu ya. Dia pokoknya bajunya bagus, kalau mau main bola aja bajunya sudah bagus gitu. Jadi beragam gitu ya anak-anak di sekitar tempat ibu. Ada yang sama orang tuanya walaupun bajunya buat main bajunya tuh lengan panjang, tetap lengan panjang, celananya juga harus panjang gitu. Yang perempuan juga ada yang berhijab terus gitu ya, ada yang berhijab terus bajunya itu tertutup. Nah, ada juga yang pakai baju daster kadang main, ada juga yang pakai baju kaos tangan pendek sama celana pendek kayak cowok gitu, ada juga macam-macam. Jadi di sekitar rumah ibu. Nah, sekarang ayo mencoba.
Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai, tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Ingatkah kamu saat berlatih gerakan meluncur di dalam air? Nah, kalau yang ini sepertinya materi olahraga yang renang. Nah, iya betul ya, ini renang ya. Oke, jadi hati-hati kalian yang bisa berenang ya di Sungai Mahakam ya, hati-hati ya nak ya. Karena ada ada berita kemarin itu di Kutai Barat kalau tidak salah ya, di Sangatta itu ada anak umur 8 tahun. Nah, ada ini Ananda ini 8, 9 sampai 10 ya mungkin usianya. Nah, berarti seusia Ananda itu diterkam oleh buaya pada saat mandi di kali atau di sungai gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Nah ya, hati-hati pada saat mandi di sungai ya, nah ya. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di pembelajaran 4. Kita akan kembali lagi di pembelajaran 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.